Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 analisis serial lanjut yang membahas fungsi kontinu yang beranggotakan Monica Septia dengan NIM 2416078, Tiansi Irmatika 2417010, Tamia Jenny DF 2417019, Syarifatul Aini 2417110, dan Lili Herlina 2417119 dengan dosen pembimbing Ibu Gema Hista Medika MSI. Definisi fungsi kontinu. Definisi 5.1.1 definisi fungsi f titik a superset B fungsi himpunan R dinyatakan a kontinu di titik A elemen DF dengan A adalah titik limitnya dilambangkan dengan limit X fungsi C Fx sama dengan Fc. Jika setiap E lebih besar dari 0 terdapat bilangan alfa lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga untuk setiap X elemen DF irisan N alfa C atau X elemen DF mutlak X kurang C lebih kecil dari alfa berakibat Fx elemen NE dalam kurung F C atau mutlak Fx kurang Fa tutup mutlak kecil dari E. Yang B, fungsi Fx dikatakan kontinu pada himpunan BC DF jika fungsi F kontinu di setiap titik X elemen B. B. Kriteria barisan untuk kekontinuan. Teorema 5.1.2 diketahui fungsi f titik 2 DF superset himpunan R fungsi himpunan R dengan titik A sebagai titik limit himpunan DF limit X fungsi A Fx sama dengan 1 jika dan hanya jika untuk setiap barisan bilangan nyata dalam kurung Xn superset DF dalam kurung N elemen DF untuk setiap N elemen N besar tutup kurung yang konvergen ke titik A berakibat barisan bilangan nyata buka kurung F buka kurung Xn tutup kurung kurawal konvergen ke titik F dalam kurung A. Kriteria diskontinu yaitu teorema 5.1.3 diketahui fungsi f berarti DF merupakan subset dari bilangan real jika maka bilangan real dengan titik A sebagai titik limit himpunan DF. Fungsi Fx diskontinu jika dan hanya jika terdapat barisan bilangan nyata Xn kemudian Sn merupakan subset dari DF yaitu Xn elemen dari DF untuk setiap N elemen dari bilangan asli yang konvergen ke titik A tetapi barisan bilangan nyata Fxn tidak konvergen ke titik Fa. Nah contoh yaitu yang pertama itu fungsi Dirichlet. Fungsi ini dikenakan oleh Dirichlet pada tahun 1829.
Fungsi ini didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan 1 jika x-nya rasional, kemudian 0 jika x-nya irasional. Fungsi ini merupakan contoh fungsi yang diskontinu di himpunan bilangan real. Bukti, jika x bilangan rasional, maka ambil sembarang barisan bilangan rasional yang konvergen ke titik A, karena nilai fxn sama dengan 0. Untuk setiap n merupakan anggota bilang asli dan di lain pihak diketahui limit n menuju tak hingga fx sama dengan 0. Dengan kata lain, fungsi f diskontinu. Yang kedua yaitu Tomai. Fungsi ini dikenalkan oleh K.J. Tomai pada tahun 1875. Fungsi ini didefinisikan pada bilangan real positif. Fungsi tersebut didefinisikan sebagai berikut. Hx sama dengan 1 per n, x-nya sama dengan n per n, x yang rasional. Nah, jika 0, x-nya besar dari 0, maka x-nya irasional. Nah, fungsi di atas kontinu di setiap bilangan irasional dan diskontinu di setiap bilangan rasional. Untuk lebih jelasnya, dapat kita lihat pada grafik di bawah ini. Nah, kita masuk kepada aljabar fungsi kontinu, yaitu teorema 5.1.4. Jika alfa besar dari bilangan real fungsi f, berarti df-nya subset dari bilangan real, jika maka bilangan real, dan fungsi g berarti dg-nya merupakan subset dari bilangan real, jika maka bilangan real. Masing-masing kontinu di suatu titik A, maka fungsi-fungsi di bawah ini kontinu di titik A. Nah, yang pertama yaitu fungsi alfa fx, kemudian fungsi f tambah gx, yang ketiga fungsi f dikali gx, yang keempat fungsi f per gx. Untuk membuktikan teorema ini digunakan dua cara. Nah, yang pertama yaitu fungsi f ditambah g kontinu di titik A. Nah, fungsi f kontinu di titik A artinya untuk sebarang konstanta merupakan epsilon dari berasal dari 0. Nah, ada beberapa delta 1, 0 merupakan x elemen dari df. Maka mutlak x dikurang alfa kecil dari epsilon, jika maka mutlak fx dikurang fa, maka kecil dari epsilon per 2. Fungsi g kontinu di titik A artinya untuk sembarang konstanta maka lebih kecil 0 beberapa delta 2 yaitu besar dari 0 dan x elemen dari dg, dan mutlak x dikurang a kecil dari delta 2, jika maka mutlak dari gx dikurang ga, maka kecil dari elemen per 2, epsilon per 2. Untuk membuktikan untuk sembarang epsilon besar dari 0, maka ambil min dari delta 1 dan delta 2 sehingga sedemikian sehingga mutlak dari x dikurang alfa kecil dari epsilon diperoleh mutlak dari fx ditambah gx dikurang fx ditambah ga. Nah, kemudian kecil sama dari fx dikurang fa ditambah gx dikurang ga. Kemudian kecil dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 maka sama dengan epsilon. Terbuktilah f ditambah g kontinu di titik A.
Nah, kita lanjut yang kedua yaitu fungsi f dikali g kontinu di titik A. Fungsi f kontinu di titik A artinya ambil sembarang konstanta epsilon yang besar dari 0, kemudian beberapa delta 1 besar dari 0 yang merupakan yaitu elemen dari df. Maka mutlak x dikurang a kecil dari delta 1 mutlak dari fx dikurang fa. Maka kecil dari x epsilon per 2 gx ditambah 1. Nah, fungsi g kontinu di titik A artinya ambil sembarang konstanta besar dari 0. Ambil beberapa delta 2 besar dari 0. X merupakan elemen dari dg. Nah, mutlak dari x dikurang a besar dari delta 2. Hal ini berakibatkan mutlak dari gx dikurang ga. Maka kecil dari epsilon per 2 fa tambah 1. Selanjutnya ada delta 3 besar dari 0, sehingga mutlak x dikurang a kecil dari delta 3 berakibatkan mutlak gx dikurang ga kecil dari 1, berarti nilai mutlak gx kecil dari ga ditambah 1. Untuk sembarangan epsilon besar dari 0 diambil konstanta delta sama dengan min, yaitu x1 delta 1 delta 2 delta 3 sedemikian sehingga mutlak dari x dikurang a kecil dari delta, maka diperoleh fx dikali gx dikurang fa dikali ga. Maka sama dengan fx dikali gx dikurang fa dikali gx ditambah fx dikali gx dikurang fa dikali ga. Maka kecil sama gx dikali fa dikurang fa tambah fa dikali gx dikurang ga. Maka kecil dari gx ditambah 1 dikali epsilon per 2 ga ditambah 1. Maka ditambah fa dikali epsilon per 2 fa tambah 1. Kecil dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Nah, terbukti fungsi f dikali g kontinu di titik A. Nah, kita lanjut ketiga, fungsi f per g kontinu akan dibuktikan dengan limit menuju A. Gx sama dengan ga, sehingga dengan mengambil sembarang barisan bilangan nyata gx yang konvergen ke titik A diperoleh limit menuju sehingga fxn sama dengan fa dikali limit menuju sehingga gxn sama dengan ga, sehingga limit x menuju a fx per gx sama dengan limit x menuju a fx per gx sama dengan limit n menuju a fx per limit n menuju a gx sama dengan limit m menuju tak hingga fxn per limit menuju tak hingga gxn sama dengan va per gx. Maka terbuktilah fungsi f per g kontinu di titik A. Kita masuk kepada contoh fungsi polinomial vx sama dengan x kuadrat dikurang 5x ditambah 4 bisa dipandang sebagai aljabar, yaitu penjumlahan dari tiga buah fungsi, yaitu fungsi xx sama dengan x kuadrat, fungsi ix sama dengan min 5x, dan fungsi konstanta gx sama dengan 4. Nah, contoh yang kedua itu fungsi rasional vx sama dengan x dikurang 2 dikurang 5x ditambah 4 per x kuadrat ditambah 1 bisa dipandang sebagai hasil bagi dua buah fungsi, yaitu fx dan fx sama dengan gx per
Hx dengan fungsi Gx sama dengan F kuadrat dikurang 5X ditambah 4 dan fungsi Hx sama dengan F kuadrat ditambah 1. Diketahui masing-masing fungsi Gx dan fungsi Hx kontinu, berarti fungsi Hx juga kontinu. Teorema 5.1.5. Diketahui fungsi f titik 2 a subset bilangan real maka bilangan real, dan definisikan fungsi mutlak f dalam kurung x sama dengan mutlak fx untuk semua x elemen a. Jika fungsi f kontinu di titik a, maka fungsi mutlak f juga kontinu di titik a. B. Jika fungsi f kontinu pada himpunan A, maka fungsi mutlak f juga kontinu pada himpunan A. Bukti nomor 1, fungsi f kontinu di titik A, artinya untuk sebarang konstanta epsilon lebih besar dari 0 pada delta lebih besar dari 0, elemen x, elemen df, mutlak x dikurang a lebih kecil dari delta. Sedemikian sehingga fx dikurang fa lebih kecil dari epsilon. Akan ditunjukkan fungsi mutlak f kontinu di a. Dari soal diketahui mutlak f dalam kurung x sama dengan mutlak fx, sehingga diperoleh mutlak fx dikurang fa lebih kecil dari mutlak fx dikurang fa lebih kecil dari epsilon. Nomor 2, karena fungsi f kontinu pada a, artinya kontinu di setiap titik a, elemen a, dan berdasarkan a dapat disimpulkan bahwa mutlak f kontinu pada himpunan a. Teorema 5.1.6. Diketahui fungsi f titik 2 a subset bilangan real maka bilangan real, fx lebih besar dari 0, dan didefinisikan fungsi akar f dalam kurung x sama dengan akar fx untuk semua x elemen a. Jika fungsi f kontinu di titik c, maka fungsi akar f juga kontinu di titik c. B. Jika fungsi f kontinu pada himpunan a, maka fungsi akar f juga kontinu pada himpunan a. Bukti nomor 1, fungsi f kontinu di titik a, artinya sebarang konstanta epsilon lebih besar dari 0 pada delta lebih besar dari 0, elemen x, elemen df, mutlak x dikurang a lebih kecil dari delta. Sedemikian sehingga fx dikurang fa lebih kecil dari epsilon. Akan ditunjukkan fungsi akar f kontinu di a. Dari soal diketahui akar f dalam kurung x sama dengan akar fx, sehingga diperoleh mutlak akar fx dikurang akar fa lebih kecil dari mutlak fx dikurang fx lebih kecil dari epsilon. Dengan kata lain, terbukti akar f kontinu di titik a. Nomor 2, karena fungsi f kontinu pada a, artinya kontinu di setiap titik a, elemen a, dan berdasarkan a dapat disimpulkan bahwa akar f kontinu pada himpunan a. E. Komposisi fungsi kontinu. Teorema 5.1.7. Diketahui fungsi f titik 2 a maka bilangan real, fungsi g titik 2 b maka bilangan real dengan fa cb. Jika fungsi f kontinu di titik a dan fungsi g kontinu di titik fa, maka fungsi tersusun g bundaran f kontinu di titik a. Bukti, diambil sebarang barisan bilangan nyata xn yang konvergen ke a dengan xn elemen df untuk setiap n elemen n. Cukup dibuktikan bahwa barisan g bundaran f dalam kurung xn sama dengan g dalam kurung f dalam kurung xn konvergen ke g bundaran f dalam kurung a sama dengan g dalam kurung f dalam kurung a. Karena fungsi f kontinu di a, diperoleh barisan bilangan nyata fx.
konvergen ke FA dengan FA elemen DF untuk setiap n elemen n. Karena fungsi G kontinu di FA dan barisan Fx konvergen ke FA, maka barisan G dalam kurung F dalam kurung Fn sama dengan G bundaran F dalam kurung Xn konvergen ke titik A, dan G dalam kurung F dalam kurung A sama dengan G bundaran F dalam kurung A. Dengan kata lain, terbukti bahwa fungsi bersusun G bundaran F kontinu di titik A. Preservasi atau menyawatkan kekompakan. Teorema 5.1.8. Diketahui fungsi f(df) subset dari R ke R. Jika fungsi f kontinu pada himpunan kompak K subset df, maka Fk kompak tertutup dan terbatas pada R. Bukti bisa dilihat di bawah ini. Dari bukti di atas, kita bisa lihat terbukti bahwa F adalah kompak. Dari bukti teorema di atas, diperoleh keterbatasan himpunan K untuk menjamin adanya barisan bagian XNK yang konvergen ke suatu titik dan ketertutupan himpunan K untuk menjamin A adalah elemen dari K. Karena selang tertutup dan terbatas A, B merupakan himpunan kompak, diperoleh akibat teorema di atas adalah sebagai berikut. Teorema akibat 5.1.9. Jika diketahui fungsi FAB ke R kontinu pada FAB tertutup dan terbatas. Bukti, misalkan F tak terbatas pada AB, maka terdapat suatu barisan Xn di AB. Sedemikian sehingga mutlak Fxn K negasi untuk N negasi Hermitian. Karena Xn terbatas, maka menurut teorema Bolzano-Weierstrass terdapat suatu subbarisan XNK ke Fc untuk negasi. Ini bertentangan dengan Hermitian, jadi mestilah fungsi f terbatas pada AB. Teorema 5.1.10. Diketahui fungsi f dr subset dari R ke R. Jika fungsi f kontinu pada himpunan kompak K subset df, maka terdapat x aksen x double aksen adalah elemen dari K, sehingga fx aksen sama dengan sub fk sama dengan sub fx, x adalah elemen dari K, dan fx double aksen sama dengan inf fk sama dengan inf fx, x adalah elemen dari K. Bukti, menurut hipotesis teorema 5.1.4, diperoleh himpunan fk sama dengan fx, x adalah elemen dari K. Terbatas, namakan M kecil dan M besar berturut-turut sebagai infima dan suprema himpunan FK. Oleh karena itu, setiap N kecil adalah elemen dari N besar. Terdapat Xn, Yn elemen dari K, sehingga M dikurang 1 per N kecil dari Fxn kecil sama dari M dan M kecil sama dari Fyn kecil dari M ditambah 1 per N. Persamaan A. Dengan demikian diperoleh barisan bilangan nyata terbatas Xn dan Yn di dalam K. Menurut teorema Bolzano-Weierstrass, terdapat barisan bagian XNK subset dari Xn dan YNL subset dari Yn yang masing-masing konvergen. Katakan berturut-turut konvergen ke X aksen dan X double aksen. Karena K tertutup, maka X aksen, X double aksen adalah elemen dari K. Selanjutnya, karena F kontinu pada K diperoleh lim N menuju tak hingga Fx NK sama dengan Fx aksen dan lim N menuju tak hingga Fynl sama dengan Fx double aksen. Persamaan B. Berdasarkan hasil A dan B serta menggunakan teorema 5.1.3 diperoleh yang pertama M sama dengan lim NK sama dengan. Berdasarkan hasil A dan B serta menggunakan teorema 5.1.3 diperoleh yang pertama M besar sama dengan lim NK dalam kurung M besar dikurang 1 per NK kecil sama dari lim NK Fx NK kecil sama
sama dari M besar atau Fx aksen sama dengan M. Yang kedua, M kecil sama dari lim X NL, Fy NL kecil sama dari lim N menuju hingga M besar kurang 1 per NL sama dengan M kecil atau Fx double aksen sama dengan M. Yang pertama, diberikan Fx sama dengan 1 per X untuk X adalah elemen dari 0, 1, fungsi F kontinu pada K, 0, 1, dan K tak kompak, terbatas tapi tak tertutup. Jelas bahwa Fk sama dengan Fx, X adalah elemen dari K, tak terbatas ke atas karena untuk setiap bilangan M besar dari 0 terdapat Xn sama dengan 1 per N elemen dari K, sehingga Fxn sama dengan F1 per N sama dengan N besar dari M. Lim N menuju tak hingga Xn sama dengan lim N menuju tak hingga 1 per N sama dengan 0, dan 0 merupakan elemen dari K. Yang kedua, diberikan fungsi Gx sama dengan X kuadrat dikurang 2X untuk X elemen dari 0, 3. Mudah dipahami bahwa fungsi G kontinu pada himpunan kompak K, 0, 3. Menurut teorema Fk, Fx X adalah elemen dari K terbatas, mempunyai infima M sama dengan 0 dan suprema M sama dengan 3. Menurut teorema 5.6.1, ada titik X aksen, X double aksen, elemen dari K, sama dengan 0, 3, sehingga Fx aksen sama dengan M sama dengan 3 dan Fx double aksen M sama dengan min 1, yaitu X aksen sama dengan 3 dan X double aksen sama dengan 1. Selanjutnya, fungsi Gx sama dengan X kuadrat dikurang 2X untuk setiap X elemen dari 0, 3. Mudah dipahami bahwa menurut contoh terakhir GK sama dengan Gx, X adalah elemen dari 0, 3 sama dengan M kecil, M besar sama dengan min 1,3, dan jelas bahwa min 1,3 tertutup dan terbatas atau kompak. Untuk lebih jelasnya perhatikan grafik fungsi Gx sama dengan X kuadrat dikurang 2X untuk setiap X adalah elemen 0, 3 di bawah ini. Dari grafik fungsi di atas, jelas bahwa grafik fungsi Gx sama dengan X kuadrat dikurang 2X dengan Dg sama dengan 0, 3. Melanjutkan tentang teorema 5.1.11, yaitu nilai rata-rata. Jika fungsi f kontinu pada selang CD dan a b dengan a kecil dari b dan fa kecil dari 0 kecil dari fb atau fb kecil dari 0 kecil dari fa, maka ada titik C elemen a, B sehingga fc sama dengan 0. Bukti: anggap fa kecil dari 0 kecil dari fb dan ambil selang tertutup I1 sama dengan a, b, ambil y1 sama dengan a ditambah b per 2 jika f y1 sama dengan 0. Bukti selesai dengan mengambil c sama dengan y1. Jika tidak, dibentuk selang I2 sama dengan A1, B1 dengan A1 sama dengan A dan B1 sama dengan Y1. Jika FY1 besar dari 0 atau A1 sama dengan Y1 dan B1 sama dengan B jika FY1 kecil dari 0. Kemudian ambil Y2 sama dengan A2, B2 per 2 jika FY2 sama dengan 0. Bukti selesai dengan mengambil C sama dengan Y2. Jika tidak dibentuk selang I3 sama dengan A2 B2 dengan A2 sama dengan A1 sama Y2 jika FY2 besar dari 0 atau A2 sama dengan Y2 dan B2 jika FY2 kecil dari 0, proses di atas diteruskan. Jika ada bilangan asli n sehingga Fyn sama dengan 0, bukti selesai dengan mengambil C sama dengan Y. Jika tidak ada bilangan asli n seperti itu, diperoleh barisan selang tertutup IK dengan IK ditambah
1 CIK dan limit K tak hingga IK ditambah 1 sama dengan limit K tak hingga BK AK sama dengan 0. Menurut teorema selang sudut, terdapat tempat suatu bilangan nyata C sehingga untuk setiap K lebih lanjut AK kecil sama dari C kecil sama BK jika CI dan limit K tak hingga AK sama dengan C sama dengan limit K BK. Karena fungsi kontinu pada I diperoleh limit K tak hingga AK sama dengan C sama dengan limit K tak hingga BK. Dengan FAK kecil dari 0 dan FBK kecil dari 0 untuk setiap K. Menurut teorema 42.6 diperoleh 0 kecil sama FC kecil sama 0 yang berarti FC sama dengan 0. Bukti untuk FB kecil dari 0 kecil dari FA sejalan dengan pembuktian untuk FA kecil dari 0 kecil dari FB. Teorema akibat 5.1.12 diketahui fungsi f drcr jika fungsi f kontinu pada selang A dan AB elemen I dengan A kecil dari B, maka untuk setiap bilang K yang terletak di antara FA dan FB tentu ada C elemen A, B sedemikian hingga FC sama dengan K. Dibuktikan dulu untuk FA nya kecil dari B. Jadi FA kecil dari FB bentuk fungsi dengan Gx sama dengan Fx dikurang K untuk setiap X elemen DF diperoleh fungsi G kontinu pada I dan GA kecil dari 0 kecil dari GB. Menurut teorema terdapat titik C elemen A B sehingga GC sama dengan 0 yang berarti FC kurang K. Bukti untuk FA besar dari FB sejalan. H kontinu sepihak. Diketahui fungsi FDF dan titik limit sekaligus anggota himpunan DF jika ada bilangan nyata FA sedemikian hingga untuk setiap bilangan row besar dari 0 terdapat bilangan row besar dari 0 sehingga bentuk Fx kurang FA untuk setiap X elemen A, H DF maka dikatakan Fx kontinu kanan di titik A. Selanjutnya ditulis dengan limit Fx sama dengan FA atau ditulis dengan bentuk simbol limit FA tambah Fx sama dengan FA. Jika ada bilangan nyata FA sehingga untuk setiap bilangan terdapat bilangan sedemikian hingga berlaku Fx kurang FA untuk setiap X elemen A dan DF maka dikatakan Fx kontinu kiri di titik A. Selanjutnya ditulis dengan limit Fx sama dengan FA. Untuk dengan menggunakan simbol limit FA Fx sama dengan FA lalu kontinu sepihak ini bermanfaat untuk menunjukkan fungsi kontinu pada himpunan tertutup. Syarat kontinu di titik batas tidak perlu kontinu di titik tersebut, tapi cukup kontinu sepihak saja. Contohnya, tunjukkan fungsi Gx sama dengan X kuadrat dikurang 2X kontinu pada DG 0,3. Cukup ditunjukkan fungsi kontinu di 0,3 dan kontinu kanan di titik 0 dan kontinu kiri di titik 3.